Kiai, Ya, hari ini kan banyak sekali kemudian para milenial itu mudah sekali galau. ya, Nah, ketika mereka galau baik itu persoalan cinta, pekerjaan, karir dan ya, sebagainya, mereka bingung nih, Kiai. ya, Langkah yang harus diambil itu apa? Nah, saya ingin bertanya lebih jauh, mungkin ada tips Kiai ya, buat pemirsa di sana gitu. ya, Ya, ya. Jadi kalau kita mengalami kegalauan itu kan, ya maka kembali kepada tuntunan Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran itu kan sebagai hudan petunjuk, ya pedoman hidup kita dan juga bisa menjadi rahmat ya sebagai pemberi solusi ya dalam problematika kehidupan dan juga zikrun gitu kan sebagai pengingat. Nah itu jadi kita harus ingat kepada Allah SWT melalui baca Al-Quran. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Jadi ketahuilah dengan berzikir ingat pada Allah maka hati akan menjadi tenang ya. Zikirnya bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan sholat hajat, sholat istikharah gitu kan. Nah itu karena Nabi juga kalau mendapati satu problem ya karena idza hazabu syai'un badaru ila sholat. Jadi Nabi itu kalau dapat masalah apa aja beliau segera sholat gitu karena sholat itu ya sarana kita untuk itu memberikan apa ya solusi dan juga sebagai katarsis gitu ya tempat kita ya untuk bisa cooling down gitu ya dan juga menenangkan pikiran dan hati gitu dulu. Jadi kalau hati dan pikiran udah tenang melalui ibadah pada Allah, melalui sholat, baca Quran, sholawat gitu kan dan pikir yang lain nanti insya Allah nanti persoalan berikutnya akan bisa dipecahkan. Jadi harus tenangkan pikiran dan hati dulu ya. Solusinya itu tadi dengan yaitu ya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Nah itu dan kita jangan lantas ya mengikuti saran-saran dari YouTuber dan lain sebagainya gitu yang ayo gimana healing umpamanya gitu kan atau umpamanya makan-makan atau apalah gitu ya bahkan ada orang yang bilang sampai untuk play dia mabuk-mabukan apa gitu kan untuk melupakan masalah itu bukan menyelesaikan justru akan menambah masalah yang baru gitu ya. Jadi ya lebih baik adalah ya kita ya sebagai hamba Allah kalau ada masalah apapun ya kembalikan masalah itu kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur ya dalam surat Al-Hadid itu maka jadi kepada Allah lah dikembalikan segala urusan gitu ya. Jadi kita udah aja ngomong sama Allah gitu kan. Nah itu jadi ya Allah saya mau diputusin sama pacar gitu kan. Nah itu jadi tolong saya diberi ketenangan hati dan saya diberi ganti yang lebih baik kan ada doa dari nabinya tuh ya. Nah, ya Allah beri aku ganjaran atas musibahku Allah maksudnya di musibati wahluki khairum minha itu gantilah yang lebih baik ya Allah berilah aku ganjaran atas musibahku karena aku baru saja diputuskan atau dipecat dari pekerjaan umpamanya kan. Nah itu wahluki khairum minha dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada musibah tersebut gitu kan ya. Kalau diputusin oleh pacar ya mungkin dikasih wanita yang lebih baik daripada pacar yang semula gitu kan ataupun nanti diberi pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang semula begitu ya. Jadi ya kita harus ya husnudzon aja pada Allah Subhanahu wa taala begitu kan. Jadi jangan kita memaksakan ya berpikir dengan diri kita sendiri mungkin bisa pecah gitu kan, bisa stres, depresi apa gitu ya. Kita kembalikan aja kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tuh cara yang lebih ringan dan juga tidak harus bayar gitu kan tinggal gratis gitu iya gitu ya Allah itu jauh mau kembalikan pada Allah gitu kan minta solusinya gitu kan insya Allah nanti Allah akan kasih solusi itu doa yang tadi itu mujarab tuh ya Allah beri aku ganjaran atas musibahku Allah maksudnya di musibati wahluki khairum minha gitu gantilah yang lebih baik itu dokter itu mujarab saja iya gitu nanti Allah akan kasih ya wanita yang lebih baik dari yang wanita semula dan juga ya lebih baik lagi gitu ya. Nah, ya husnudon aja gitu. Jadi kan ada orang yang dipecat dari PT gitu disebutkan akhirnya apa? Ya dia bisa wirausaha sendiri mungkin usaha lalu Allah memajukan usahanya sukses sehingga dia bisa memiliki ya puluhan karyawan bahkan ratusan karyawan sehingga dia bilang saya nggak bakal jadi bos kalau saya masih jadi kerja, masih jadi buruh gitu kan.
untung saya dulu dipecat oleh bos sehingga apa saya bisa jadi bos sendiri, punya perusahaan sendiri, punya karyawan yang banyak. Mungkin gini ya, kadang apa yang kita lihat tidak baik ya atas terjadinya satu pelanggaran hidup kita ternyata itu baik boleh jadi gitu. Iya begitu kan. Asal tak perusahaan wa wairulakum kan gitu. Asal tak perusahaan wa syarulakum. Jadi ya kalau berarti nggak seperti itu, bisa jadi kita mandang baik sesuatu atau seseorang, tapi menurut Allah itu buruk gitu kan. Terus sebaliknya kita buruk gitu ya, tapi menurut Allah itu baik. Gitu ya. Jadi, makanya kita ada yang namanya sholat istikharah kan, sholat hajat, tapi kita minta pada Allah SWT kan, pemilik ya langit dan bumi gitu kan. Nah, itu jadi kalau dalam masalah seberat apapun kalau dikembalikan kepada Allah itu enteng ringan gitu kan. Karena Allah yang maha besar, yang lainnya kecil gitu kan. Nah, itu jadi kita kalau datang pikiran dan hati kita, insya Allah masalah seberat apapun jadi gampang gitu kan, ringan sekali gitu ya. Nah itu jadi jangan ya ke minuman, jangan malah healing dan ya hal-hal yang itulah dilarang oleh agama gitu kan. Nah, Nambah masalah. iya, jadi nambah masalah yang baru nanti gitu kan. Nah, jadi caranya begitu saja, kembali kepada itu tadi ya, petunjuk Al-Quran ya. Jadi zikrullah itu bisa menenangkan pikiran dan hati kita gitu kan. Nah, dan juga itu insya Allah ya dengan kita konsultasi curhat pada Allah, nanti Allah kasih jalan keluar yang terbaik gitu kan. Nah, itu buat remaja penting sekali ya. Nah, jadi sangat gampang sekali. Iya, iya. Nah, nggak usah bayar. Gratis. Ya wudhu ya. Ya, calling Allah gitu ya. Ya.